Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Karnoto dari kelas IT 501 Prodi Informatika Universitas Cyber Asia. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan tugas 2 dari mata kuliah Machine Learning, di mana tugas Machine Learning adalah membuat sebuah makalah dengan latar belakang pengangguran merupakan suatu kondisi di mana seseorang ingin bekerja, namun sama sekali tidak mendapatkan pekerjaan sesuai dengan bidangnya. Pengangguran menjadi perbincangan yang serius dan masalah utama yang dihadapi oleh negara berkembang, seperti di Indonesia dalam hal minimnya tenaga kerjaan. Kemudian rumusan masalah pada makalahnya adalah dengan analisa data pengangguran di setiap provinsi di Indonesia. Kemudian kita klasterisasi atau pengolahan data menggunakan algoritma K-mean dengan tujuan untuk mengetahui analisa data pengangguran di setiap provinsi Indonesia dan untuk mengetahui klaster data pengangguran menggunakan algoritma K-mean. Kemudian studi literatur, data mining. Menurut Suntoro 2019, data mining adalah proses untuk mendapatkan informasi yang berguna dari basis data yang besar dan perlu diekstrasikan agar menjadi informasi baru dan membantu dalam pengambilan keputusan. Dan juga menurut Fatmawati dan A.V. Widarto pada tahun 2016. Data mining merupakan proses menemukan korelasi baru yang bermanfaat, pola dan tren, dengan menambang jumlah repositori data dalam jumlah besar dan menggunakan teknologi pengenalan pola seperti statistik dan teknik matematika. Kemudian clustering. Menurut Wibowo pada tahun 2018, clustering merupakan suatu pengelompokan data mining yang bertujuan untuk melakukan sebuah klasifikasi ataupun memprediksi nilai dari variabel target yang mencoba untuk melakukan pembagian terhadap keseluruhan data menjadi berkelompok-kelompok yang memiliki kemiripan karakteristik sehingga objek yang berada dalam kelompok yang sama relatif lebih homogen daripada objek yang berbeda pada kelompok yang berbeda. Kemudian yang menggunakan metode K-means. Menurut Murti 2017, metode K-means merupakan metode pengelompokan yang berkaitan dengan metode K-medoid yang memerlukan partisi set sebuah data ke sejumlah klaster yang sudah ditetapkan langsung di awal. MENS merupakan metode yang digunakan dalam membuat clustering non-hierarki untuk setiap objek yang akan dikelompokkan adalah objek yang sama dan saling berkolerasi menurut Harahap pada tahun 2019. Kemudian metode penelitian dalam makalah ini adalah menganalisa dan menganalisis masalah, mempelajari dan mengumpulkan informasi, melakukan processing dan transformasi data yang digunakan. Kemudian pada poin pembahasan, yaitu dengan analisa data yang diambil dari Badan Pusat Statistik Data Pengangguran Nasional mencakup 34 provinsi untuk tahun 2020 sampai 2023. Pada tahap ini dilakukan pengolahan data pengangguran menurut provinsi di Indonesia menggunakan algoritma K-means.
Analisa data. Yang pertama, tentukan berapa banyak data yang akan dikumpulkan. Kemudian tentukan nilai K pada klaster pengangguran, yaitu dengan dua klaster. Kemudian tentukan nilai awal sentroid atau pusat klaster ditentukan secara acak. Kemudian menghitung jarak setiap data sentroid atau pusat klasternya. Kemudian menentukan posisi klaster. Kemudian lakukan dengan menghitung sentroid baru atau titik pusat baru menggunakan hasil dari setiap anggota dari setiap klasternya. Selanjutnya adalah mengulangi langkah 4-6 jika sentroid ulang hasil dengan nilai atau nilai tengah sebelumnya yang sama, pusat optimal dan kelompok data pengangguran tidak mengalami perubahan, maka iterasi berhenti. Yang kedua adalah pengolahan data manual menggunakan K-means. Perhitungan manual menggabungkan hasil data pengangguran dengan menggunakan metode K-means. Proses clustering dimulai dengan tentukan data untuk dikelompokkan. Dalam hal ini, variabel data digunakan adalah tahun 2020 sampai dengan tahun 2022. Dan dari penelitian ini, penulis ambil nilai rata-rata provinsi dari tahun 2020-2022 sebagai data untuk menentukan nilai klaster. Kemudian hasil dalam percobaannya, yaitu menggunakan tools Python, yaitu berhubungan antara hasil yang diperoleh antara perhitungan manual algoritma dengan hasil yang ditampilkan oleh bantuan Python dan dapat menyimpulkan hasil perhitungan manual dari metode K-means dan dari Python hasilnya sama dengan input di Python. Dan berikut adalah hasil percobaannya menggunakan Python. Itu dibagi menjadi dua klaster, yaitu di klaster yang pertama adalah dinilai yang tertinggi, itu dengan klaster berjumlah 17, kemudian klaster yang keduanya adalah klaster dengan nilai rendah berjumlah 17. Kesimpulannya adalah penerapan data mining dengan metode K-means clustering dapat diterapkan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah di website bps.go.id dengan topik data pengangguran berdasarkan provinsi 2000 pada tahun 2020 sampai dengan 2023. Jumlah rekor yang digunakan adalah 34 provinsi dan menghasilkan dua klaster, yaitu klaster tertinggi yaitu 17 provinsi dan klaster rendah 17 provinsi. Hasil pengujian algoritma K-means untuk kasus data presentasi pengangguran berdasarkan provinsi menggunakan Python mendapatkan hasil yang sama dengan metode analisa komputasi. Diperoleh 17 provinsi dengan klaster tertinggi menjadi fokus perhatian pemerintah menambah lapangan pekerjaan bagi pengangguran di provinsi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya dalam penyampaian saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.